Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita di segmen Market Buzz. Sebelum kita berbincang bersama dengan emiten pada pagi hari ini, kami tampilkan terlebih dahulu beberapa agenda yang bisa menjadi acuan Anda untuk perdagangan hari ini. Ada dari Asia, kepercayaan konsumen Indonesia di bulan April, neraca perdagangan China, kemudian belanja rumah tangga dari China, pemirsa ya. Oke, dari Jepang. Kemudian pemirsa ada neraca perdagangan Filipina, produksi industri Malaysia, cadangan devisa Malaysia. Kemudian pemirsa kita beralih ke agenda emiten, ada PT MPX Logistik International Tbk MPXL akan IPO pada pagi hari ini. Kemudian ada PGJO RUPS, SFAN RUPS, TMPO RUPS, Akra, KUM dividen tunai, Tugu KUM dividen tunai, Bayan X dividen, Avia pembayaran dividen, BNLI pembayaran dividen. Dan pemirsa review sedikit untuk IHSG pada perdagangan kemarin masih berada di area negatif, turun 0,27%, 18 poin ke posisi 6.769. Sektor kesehatan dan di posisi terlemah turun sebesar 0,63%. Sektor properti terkuat naik 2,69%. Kita lihat juga pemirsa update dari pergerakan bursa Asia pada pagi hari ini. Di antaranya bisa Anda saksikan di layar televisi. Ini mungkin bisa menjadi referensi cerminan pembukaan perdagangan untuk IHSG pada pagi hari ini. Di mana menurut pantauan kami beberapa menit yang lalu, hanya Nikkei yang menguat 0,54%, serta Kospi, Hang Seng semuanya bergerak melemah. Yang paling dalam adalah Kospi sekitar 0,4%. Kita ke emiten pemirsa, ada PT Jasa Marga Persero Tbk berhasil membukukan kuartal 1 kinerja yang positif pemirsa. Di mana hal tersebut seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat pasca dicabutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada akhir tahun 2022. Jasa Marga membukukan laba bersih pada kuartal 1 tahun 2023 sebesar 497,6 miliar rupiah, naik 58% jika dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2022. Peningkatan kinerja positif juga tercermin dari pencapaian pendapatan usaha sebesar 3,4 triliun atau tumbuh 6%. Kontributor kinerja pendapatan tol sebesar 3 triliun yang meningkat 2,7% dari kuartal 1 tahun 2022. Kontribusi kinerja pendapatan usaha lain sebesar 372,2 miliar rupiah atau naik 44,4% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Selanjutnya, realisasi EBITDA perseroan juga terjaga yaitu mencapai 2,2 triliun rupiah dengan realisasi EBITDA margin di atas 60%. Hingga kuartal 1 2023, perseroan masih memegang posisi market leader di industri jalan tol dengan total panjang jalan tol Jasa Marga Group yang telah beroperasi sepanjang 1.260 km yang merepresentasikan 50% jalan tol beroperasi di seluruh Indonesia. Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana strategi dari Jasa Marga atau dengan kode saham JSMR ini bisa mempertahankan kinerja positif sampai dengan akhir 2023, kita sudah bergabung melalui video conference bersama dengan Ibu Lishe Oktaviana, Corporate Communication and Community Development atau CCO Group Head Jasa Marga. Selamat pagi Ibu Lishe, apa kabar? Selamat pagi. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini, Ibu. Tadi baru saja kita hadirkan informasi terkait dengan kinerja Jasa Marga di kuartal 1 2023 yang membukukan laba positif peningkatan sekitar 58%. Bagaimana strategi untuk mencapai hal tersebut dan kalau dibandingkan dengan periode yang sama di 2022 seperti apa? Ya, mungkin pada kesempatan ini saya juga sekaligus ingin meminta maaf dan mengkoreksi terlebih dahulu ya Mbak, bahwa memang kinerja kuartal 1 laba bersih kami apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 sebesar 497,6 miliar ini, apabila kita hitung persentasenya adalah sebenarnya kenaikannya hanya 26,7%. Namun hal ini pun tetap menunjukkan bahwa memang kita tetap bisa menjaga kinerja positif perusahaan yang memang apabila kita lihat juga para emiten nanti, para investor dan juga para analis bisa melihat bahwa memang kinerja kami terlihat adanya dukungan dari kontribusi utama dari peningkatan
kinerja pendapatan tol dan juga kinerja usaha lain. Dan ini juga memang akan terus kami lakukan di tahun ini, apa yang sudah kami lakukan di tahun sebelumnya, dengan adanya peningkatan 2,6% dari kontribusi pendapatan tol meningkat, dan juga adanya peningkatan yang cukup luar biasa di pendapatan usaha lain, kinerja usaha lainnya meningkat 44,36% apabila kita bandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Oke, Ibu boleh dikonfirmasi kembali, berarti kenaikannya bukan angkanya di 497,6 miliar untuk kinerja laba bersih. Angkanya betul 497,6 miliar, hanya persentase angkanya bukan 58 tapi 26,7% apabila dibandingkan dengan periode tahun. 26,7% begitu ya? Betul. Oke, itu dia adalah kenaikan labanya dibandingkan dengan kuartal 1 2022. Baik, lantas strategi untuk mencapai hal tersebut kan berarti ada peningkatan yang cukup ya menurut saya ini cukup signifikan karena di angka di atas 20% dibandingkan dengan 2022. Apa yang membedakan? Apakah karena ya kemarin kan ada PPKM ya di 2022? Ya betul sekali, memang itu menjadi salah satu juga katalis positif untuk kami dengan adanya pembatasan yang memang sudah berkurang. Terlihat juga kemarin ya pada saat angkutan lebaran kita lihat peningkatan volume lalu lintas yang cukup signifikan pada saat periode mudik dan juga begitu periode balik. Itu juga menjadi salah satu katalis positif kami dan bagaimana kami juga nanti akan bisa melihat peningkatan pelayanan di masa mendatangnya, dan juga ada beberapa bisnis perspektif yang sudah kami lakukan juga beberapa ya, dan juga ada beberapa proyek jalan tol yang memang saat ini sedang kami kerjakan. Tentunya hal ini nanti akan terus kami upayakan bagaimana juga nanti ada beberapa langkah inisiatif strategis dan juga ada beberapa langkah-langkah pengendalian beban, dan ini juga tentunya akan terus kami lakukan bersamaan dengan adanya dukungan dari pembatasan mobilitas ini juga sudah mulai longgar ya Mbak. Jadi ini yang kita harapkan juga nanti bisa meningkatkan kinerja positif usaha. Oke, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari situs resmi Jasa Marga begitu ya, disampaikan bahwa peningkatan kinerja positif perseroan tercermin dari pencapaian pendapatan usaha 3,4 triliun rupiah atau tumbuh 6% yang merupakan kontribusi dari kinerja tentunya pendapatan tol sebesar 3 triliun rupiah meningkat 2,7%. Oke. Kalau selain tol, kontributor terbesar dari kinerja Jasa Marga yang positif di kuartal 1 ini apa saja, Ibu? Selain dari pendapatan tol, kinerja pendapatan tol tentunya adalah bisnis prospektif kami ya, yang tercermin dari pendapatan usaha lain yang juga memang telah mencapai sekitar 370 miliar atau meningkat 44,36% apabila kita bandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tentunya ini juga menjadi ada kesinambungan antara ya peningkatan volume lalin dan juga bagaimana animo masyarakat yang juga sudah bisa mulai mengembangkan koridor-koridor bisnis prospektif di sekitar jalan tol. Ini juga tentunya akan sangat inline ya dengan apa yang kita lakukan di bisnis inti kami. Oke, lantas yang akan menjadi kontributor terbesar lainnya tentunya masih jalan tol ya untuk tahun 2023 ini, tapi ada tidak Ibu strategi-strategi lain yang akan dikembangkan dibandingkan dengan kuartal 1? Pada prinsipnya kami terus melakukan apa yang sudah kami canangkan dalam rencana jangka panjang kami, yaitu dari bisnis utama di bisnis inti, bisnis jalan tol dan juga bisnis prospektif yang tadi saya sampaikan ya. Selain itu juga dengan bisnis prospektif ini memang inline dengan bertambahnya panjang jalan, kita juga kembangkan bisnis-bisnis prospektif di koridor jalan tol gitu ya, baik itu ada tol koridor development, ada bisnis rest area, ada juga bisnis property, ada juga bisnis fiber optik, dan ini juga yang tentunya terus akan kami evaluasi dan kami kembangkan. Selain itu juga ada bisnis bagaimana kami juga memberikan layanan jasa pengoperasian dan juga pemeliharaan kepada grup kami dan juga di luar non-tol Jasa Marga Group gitu ya. Ini tentunya juga nanti ke depan akan bisa memiliki growth story tersendiri Mbak, untuk bisa terus kami kembangkan, didukung tentunya dengan teknologi yang kami miliki, tercermin pada saat memberikan pelayanan angkutan lebaran kemarin, kami telah menentukan memberikan rekomendasi kebijakan pengaturan lalu lintas berdasarkan teknologi yang kami miliki. Nah, teknologi ini adalah bikinan hasil Jasa Marga Group yang tentunya nanti ke depan juga bisa akan menjadi salah satu bisnis yang cukup menjanjikan. Boleh dijabarkan sedikit teknologi yang dimaksud seperti apa, Ibu Lisha? Ya, kami memiliki intelligent transport system yang kami kembangkan sudah
bertahap ya, secara bertahap. Mungkin semula kita hanya tahu ada VMS, Variable Message Line gitu ya. Terus kita juga memiliki one call center, dan tentunya hal ini semua kita integrasikan menjadi namanya Sistem Intelligent Transport System yang kita kembangkan dalam Advanced Traffic Management System atau ATMS, yang digunakan untuk memantau kondisi dan situasi lalu lintas melalui peta digital yang terintegrasi dengan seluruh peralatan informasi dan komunikasi yang kami miliki di seluruh ruas tol Jasa Marga. Seperti adanya 1.900 CCTV dan juga ada beberapa yang memiliki fungsi analitik CCTV, kita juga punya traffic counting, kita juga punya the fiber optics. Kesemua ini tentunya akan memberikan informasi bagaimana nanti pada akhirnya kita bisa memberikan informasi secara real time untuk membantu pemangku kepentingan menentukan kebijakan dalam pengaturan lalu lintas, dan juga tentunya yang paling penting adalah memberikan akses yang lebih mudah dan terkini mengenai informasi lalu lintas kepada pengguna jalan. Tentunya hal ini terus akan kami kembangkan dengan ada namanya kita punya aplikasi mobile ya, aplikasi Travoy, yang nanti pengguna jalan juga bisa memanfaatkan fitur CCTV, dan ini banyak sekali testimoni positif yang kami terima pada saat angkutan Lebaran kemarin, bagaimana Travoy ini bisa memberikan informasi masukan gitu ya, dan juga menjadi salah satu referensi pemangku kepentingan untuk menentukan kebijakan pengaturan rekayasa lalu lintas. Oke, nanti akan kita lanjutkan Ibu Lisha, bagaimana strategi dari Jasa Marga untuk mempertahankan kinerja positif di tahun 2023 ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, segmen Market Buzz segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Masih akan berbincang bersama dengan Ibu Lisha Oktaviana, Corporate Communication and Community Development atau CCO Group Head Jasa Marga atau JSMR. Oke, Jasa Marga berhasil mencatatkan kinerja positif kuartal 1 2023 ini naik 26 ya Ibu ya, 26% ya? 26,7%. 26,7%, hampir 27%. Itu terjadi di mana PPKM telah dicabut dan WHO sendiri saat ini menyatakan bahwa COVID-19 sudah berakhir, meskipun pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia belum begitu ya, tapi arahnya kita harapkan sudah ke sana. Nah, peluang dari Jasa Marga dengan sentimen positif ini bagaimana, dan tantangan sebenarnya di industri jalan tol itu seperti apa sih? Ya, terlihat sekali, mungkin kita bisa berkaca ya pada saat angkutan Lebaran kemarin tadi Mbak juga menyampaikan bahwa memang dengan adanya relaksasi dari pembatasan mobilisasi ini juga tercermin sekali bagaimana kami telah mempersiapkan pengaturan angkutan Lebaran pada saat periode arus mudik dan balik tahun ini. Tercatat memang ada peningkatan yang cukup signifikan dari volume lalin pada saat periode Hari Raya Idul Fitri kemarin. Selama 10 hari untuk periode arus mudik itu dari H-8 sampai H2 kemarin itu ada sekitar 1,9 juta kendaraan yang keluar dari Jabotabek. Begitu juga pada saat arus balik ini yang kembali ada 2,06 juta kendaraan. Tentunya ini hal yang nilai yang cukup besar. Bagaimana ini juga menjadi indikator buat kami mempersiapkan apa yang harus kami siapkan dalam persiapan angkutan Lebaran. Salah satunya adalah tentu sudah kami siapkan bagaimana menjaga kapasitasnya ya, bahwa dari kita mengevaluasi dari apa yang telah kami lakukan di periode Lebaran tahun sebelumnya, kita lihat kita perlu adanya penambahan 1 lajur di Jalan Tol Jakarta Cikampek yang alhamdulillah kemarin beberapa minggu sebelum periode mudik itu sudah kami rampungkan, yang semula menjadi dari 3 lajur di Jakarta Cikampek sudah menjadi 4 lajur di kedua arah. Tentunya hal ini akan menambah kapasitas sehingga rekayasa lalu lintas yang diperlukan oleh pihak kepolisian dan perhubungan juga cukup hanya kontraflow. Kita belajar dari apa yang sudah kami lakukan di tahun sebelumnya, jadi tidak perlu ada one way dari Jakarta Cikampek. Jadi di Jakarta Cikampek sendiri kita terapkan kontraflow ya, kita diskusi dengan pihak kepolisian, pihak Kementerian Perhubungan, lalu mulai dari Jakarta Cikampek kilometer 72 sampai 414 Kali Kangkung Semarang, itu kita siapkan one way karena memang kapasitasnya bagaimana melihat antusiasme pengguna jalan yang akan mudik menggunakan jalan tol. Dan hal lainnya adalah juga ketika kita lihat prediksinya bagaimana kita tidak ingin juga adanya penumpukan di satu waktu, maka kami berkoordinasi juga memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan, maka dengan adanya pemberian diskon, adanya juga pengaturan kendaraan dan juga adanya himbauan untuk bisa mudik di hari lain gitu ya, dan juga ada penambahan cuti bersama gitu ya. Tentunya hal ini juga sangat membantu sekali kami untuk bisa mendistribusikan volume lalu lintas selama periode mudik dan balik. Dan hal ini juga tercermin adanya kita bisa mengantisipasi tidak adanya kemacetan yang cukup signifikan ya, semuanya bisa tertangani dengan baik. Lebih nyaman lah begitu ya dibandingkan dengan sebelumnya. Kita jaga kecepatan tempuhnya, kita jaga juga waktu tempuh yang memang ternyata lebih cepat dibandingkan dengan tahun lalu.
Oke, tapi program diskon itu singkat saja Ibu tidak membuat Jasa Marga mengalami apa ya, pemasukan yang menurun begitu ya? Ya, tentu saja tidak. Jadi memang pada awalnya kan pemberlakuan diskon ini adalah salah satu tujuannya untuk bisa mendistribusikan volume lantai secara merata di seluruh periode gitu ya. Jadi kita tidak ingin ada satu periode tertentu yang menjadi puncak sehingga volume per capacity rasionya atau kapasitas maksimumnya itu akan tercapai. Justru kita ingin bagaimana ini tersebar dengan merata selama periode mudik dan balik sehingga distribusi volume lantai itu pun akan secara optimum tersebar di sepanjang periode mudik dan balik. Oke, Jadi Ibu ya. Lisha, apakah ada ruas tol baru yang akan dioperasikan tahun ini? Ya, kalau kita bicara dengan ruas tol baru, memang saat ini yang sudah selesai kita bangun adalah sepanjang 3,6 km ada di Jalan Tol Serpong Cinere, seksi 2, Pamulang Cinere. Ini memang sudah dalam tahap finalisasi ya pembangunannya, dan saat ini juga sudah selesai dan secara umum siap dioperasikan. Namun untuk pengoperasiannya dan pemberlakuan tarifnya ini menunggu dengan adanya jalan tol yang terintegrasi ya, di sebelahnya di Cinere Jagorawi seksi 3B yang kita upayakan, kita targetkan dan kita harapkan bisa beroperasi di tahun ini. Oke. Selain itu juga ada 2 ruas lain yang saat ini sedang kami kerjakan di Jakarta Cikampek 2 Selatan dan juga di Solo Jogja. Baik, terakhir target terkait dengan kinerja di 2023 ini seperti apa? Kan ini kan sudah meningkat di kuartal 1 26,7%. Bagaimana dengan kuartal 2 ataupun mungkin sampai dengan 2023? Ya tentunya kami terus akan berupaya menjaga kinerja positif yang sudah tercermin di kuartal 1 ini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kita akan terus pertahankan sampai hingga akhir nanti tahun 2023 dengan kita tunggu saja nanti kinerja kontribusi utamanya dari kinerja pendapatan tol dan juga usaha lain. Dan tentunya tidak kalah penting juga kami akan terus menjaga EBITDA perseroan terjaga ya, dan juga EBITDA marginnya di level di atas 60%. Tentunya ini yang kita harapkan bersama supaya bisa nanti tercermin kinerja positif di akhir tahun 2023. Oke, seperti yang terjadi di kuartal 1 ini EBITDA-nya di atas 60% ya, 64,3%. Baik, Betul. semoga ini tetap terjaga dan kinerjanya makin positif. Terima kasih banyak Ibu Lisha atas sharing informasinya dan sukses selalu untuk Jasa Marga dan juga untuk Ibu ya. Sampai berjumpa kembali Ibu, selamat pagi.